Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umrid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhainuz Zaki, kelas B PPSI semester 6. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Ahmad Yazid selaku pengampu mata kuliah Seminar Sastra di Prodi PPSI STKIP PGRI Sumeneb, yang mana telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil pra-proposal yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir atau penilaian akhir semester atau UAS. Nah, pada presentasi kali ini saya mengambil judul proposal, yakni representasi nilai moral dalam novel Hajar Rahasia Hati Sang Ratu Zamzam karya Sibel Eraslan. Proposal penelitian ini merupakan proposal kesastraan yang mana ini akan mengkaji novel Hajar Rahasia Hati Sang Ratu Zamzam karya Sibel Eraslan ini dengan kajian pragmatik sastra. Nah, baik, langsung saja masuk pada yang pertama, terdapat latar belakang. Penelitian ini merepresentasikan ajaran nilai moral yang terkandung dalam novel Hajar Rahasia Hati Sang Ratu Zamzam karya Sibel Eraslan dengan kajian pragmatik sastra. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa karya sastra itu merupakan karya yang dibuat berdasarkan cerminan kehidupan pengarang atau imajinasi pengarang yang dituangkan dalam bentuk tulis atau secara langsung atau dalam bentuk lisan. Nah, untuk novel ini merupakan karya sastra yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Perlu diketahui sebelumnya bahwa novel Hajar ini merupakan novel yang menceritakan tentang kisah kehidupan Siti Hajar atau istri Nabi Ibrahim, yang juga merupakan ibunda dari Nabi Ismail. Nah, kisah kehidupan beliau itu tidak semata-mata hanya langsung bahagia, tapi beliau melalui beberapa cobaan, melalui beberapa ujian yang mana Siti Hajar ini tetap tabah dan sabar menghadapi semuanya, sehingga dalam cerita tersebut mengandung berbagai banyak ajaran nilai moral yang mungkin dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari, entah itu kehidupan pribadi ataupun dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, novel Hajar ini mengandung, dalam kata lain itu mengandung kompleksitas kehidupan, sehingga dalam penelitian ini analisis yang akan digunakan ialah dengan melalui proses-proses interaksi yang terjadi pada antar tokoh. Salah satu contoh nilai moral yang terkandung di dalam novel Hajar tersebut itu seperti ketakwaan, kesabaran, tawakal, kasih sayang, tolong-menolong. Nah, intinya sifat-sifat terpuji lainnya yang dimiliki oleh Siti Hajar ini. Kemudian selanjutnya, penelitian tentang nilai moral ini memang sudah ada yang meneliti sebelumnya. Tetapi untuk penelitian nilai moral ini hanya pada novel-novel tertentu. Nah, untuk novel Hajar ini terkait nilai moral ini masih belum ada yang meneliti. Kemudian yang menjadi daya tarik bagi saya selaku peneliti untuk mengangkat novel Hajar sebagai objek dalam penelitian ini ialah yang pertama, diangkat dari kisah nyata dan tercatat di dalam sejarah. Nah, kisah kehidupan Siti Hajar ini benar-benar terjadi seperti yang sudah tercatat dalam sejarah, yang mana Siti Hajar ini awalnya itu merupakan budak, tetapi setelah melalui berbagai cobaan dan ujian, akhirnya beliau dipertemukan dengan Nabi Ibrahim. Nah, kemudian yang kedua, di sini alasan yang kedua kenapa saya tertarik untuk mengambil novel Hajar atau mengangkat novel Hajar sebagai objek dalam penelitian ini ialah karena mengandung persoalan kehidupan yang terjadi cukup rumit dan tidak mudah ditebak, sehingga saya tertarik untuk menganalisis, untuk mengambil nilai moral yang terdapat di dalamnya.
Kemudian masuk pada rumusan masalah. Di sini bagaimanakah wujud nilai moral yang terdapat dalam novel Hajar, Rahasia Hati Sang Ratu Zamzam, karya Sibyl Arslan. Kemudian yang kedua, rumusan masalah yang kedua, bagaimanakah moral tokoh utama dalam menghadapi persoalan kehidupan pada novel Hajar, Rahasia Hati Sang Ratu Zamzam, karya Sibyl Arslan. Lanjut pada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini ialah pertama mendeskripsikan wujud nilai moral yang terdapat dalam novel Hajar. Kemudian yang kedua mendeskripsikan moral tokoh utamanya dalam menghadapi persoalan kehidupan pada novel Hajar tersebut. Kemudian masuk pada manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian terdapat dua manfaat. Yang pertama manfaat teoritis, yang kedua itu manfaat praktis. Nah, untuk manfaat teoritis di sini ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai tinjauan untuk memahami ajaran nilai moral dalam novel Hajar, karya Sibyl Arslan. Kemudian yang kedua, manfaat teoritis yang kedua diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan karya sastra, terutama karya sastra yang banyak mengandung ajaran nilai moral. Nah, untuk manfaat praktis di sini diharapkan dapat membantu pembaca memahami secara menyeluruh tentang apa yang terkandung di dalam novel Hajar, Rahasia Hati Sang Ratu Zamzam tersebut, supaya dapat mengambil nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Kemudian manfaat praktis yang kedua ini diharap dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa. Semisal untuk adik-adik kelas saya nanti apabila ingin meneliti tentang nilai moral, ini diharap dapat menjadi referensi lah intinya untuk dijadikan pandangan pada penelitiannya. Kemudian masuk pada definisi operasional. Nah, di sini definisi operasional terdapat dari 3 macam, yakni yang pertama representasi. Representasi ini merupakan penjabaran sesuatu atau peristiwa atau objek. Kemudian yang kedua nilai moral. Tentu kita ketahui bahwa nilai moral itu merupakan nilai perbuatan baik yang patut dicontoh, atau dalam kata lain perbuatan-perbuatan terpuji lah intinya. Kemudian yang ketiga pragmatik sastra. Nah, pragmatik sastra ini merupakan kajian yang membahas tentang makna dari perilaku seseorang. Nah, baik langsung saja masuk pada bab selanjutnya, bab 2. Yang pertama di sini terdapat deskripsi teori. Deskripsi teori ini pertama hakikat nilai moral. Wasono menyatakan bahwa nilai moral pada dasarnya adalah nilai-nilai yang menyangkut masalah kesusilaan, masalah budi yang erat kaitannya antara manusia dengan makhluk-makhluk lain. Kemudian yang kedua, jenis moral dalam sastra. Budi Dharma mengungkapkan bahwa jenis atau wujud pesan moral yang terdapat dalam karya sastra akan bergantung pada suatu keyakinan, keinginan, serta logika dari seorang pengarang itu sendiri. Selanjutnya, teknik penyampaian nilai moral. Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk penyampaian moral dalam cerita fiksi dibedakan menjadi 2 cara, yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung. Hakikat pendekatan pragmatik sastra. Menurut Endaswara, penelitian pragmatik adalah cabang penelitian sastra yang memfokuskan penelitian sastra pada aspek kegunaan karya sastra. Kajian pragmatik memandang suatu karya sastra sebagai suatu komponen penyampai pesan kepada pembaca melalui isi dalam karya itu sendiri. Nah, selanjutnya ini penelitian yang relevan atau penelitian yang hampir sama dengan penelitian saya ini. Nah, penelitian yang relevan pertama di sini ialah nama peneliti Elina Setiawati tahun 2013 dengan judul penelitian Analisis Nilai Moral dalam Novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar, pendekatan pragmatik. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian Elina Setiawati ialah sama-sama dikaji melalui pendekatan pragmatik sastra dan aspek kajiannya yaitu sama-sama mengkaji nilai moral yang terdapat dalam novel. Kemudian yang menjadi perbedaan, jika penelitian yang dilakukan Elina lebih kepada jenis nilai moral yang terdapat di dalam novel, maka dalam penelitian ini lebih kepada wujud dan bentuk nilai moral dalam novel Hajar. Nah, kemudian penelitian yang relevan yang kedua di sini Sayyidatina Anzalia pada tahun 2019. Judul penelitiannya Analisis Tindak Tutur dalam Nilai Moral dalam
Analisis tindak tutur dan nilai moral dalam novel Wanasitu Anni Imro'ah, kajian pragmatik. Persamaannya di sini sama-sama mengkaji nilai moral dari segi perspektif pendekatan pragmatik sastra. Untuk perbedaannya, penelitian yang dilakukan Anzalia tersebut, Saidatina Anzalia, lebih mengupas tuntas nilai moral dari aspek bahasa tokoh dalam novel tersebut. Kemudian sedangkan penelitian yang dilakukan ini mengupas semua aktivitas tokoh dalam novel yang berhubungan dengan nilai moral. Kemudian kerangka berpikir. Nah, novel Hajar ini, Rahasia Hati Sang Ratu Zamzam karya Sibli Arslan, menggambarkan tentang pahitnya kehidupan, perihnya kenyataan. Maka dari itu, tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan wujud dan aspek moral tokoh utama yang terdapat di dalam novel tersebut dengan kajian pragmatik sastra, serta relevansinya terhadap kehidupan pribadi ataupun sosial bermasyarakat. Saya rasa sudah cukup jelas. Kemudian selanjutnya masuk pada pendekatan dan jenis penelitian. Nah, pendekatan dan jenis penelitian ini merupakan metode penelitian pada penelitian ini. Nah, yang pertama, pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian kualitatif. Maka dari itu, tahap yang akan dilakukan ialah meliputi tahap penyediaan data, tahap analisis data, dan tahap penyajian hasil analisis data. Kemudian kehadiran peneliti. Nah, peneliti di sini berperan sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis, serta pencetus penelitian. Atau dalam kata lain, peneliti ini merupakan subjek atau pelaku dalam penelitian ini. Selanjutnya, sumber data. Nah, sumber data di sini ini novel yang berjudul Hajar, Rahasia Hati Sang Ratu Zamzam, karya Sibli Arslan, yang diterbitkan oleh Kaisa Media Jakarta. Tahun terbitnya yaitu 2016. Kemudian prosedur pengumpulan data. Nah, peneliti membaca seluruh isi cerita pada novel Hajar, Rahasia Hati Sang Ratu Zamzam karya Sibli Arslan. Kemudian prosedur yang kedua, peneliti mencatat bagian-bagian yang dianggap penting untuk menjawab permasalahan yang ada. Yang ketiga, peneliti mengklasifikasikan data yang terkumpul berdasarkan kajian pragmatik sastra dan nilai-nilai moral. Selanjutnya masuk pada analisis data. Di sini penelitian ini menggunakan analisis konten. Nah, adapun data yang diperoleh dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Nah, berikut merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan pada analisis data ini. Ini mohon maaf sebelumnya karena kalimat langkah-langkahnya ini terpotong. Sebelumnya saya mohon maaf juga. Yang pertama di sini membandingkan antara data yang satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, mengelompokkan data sesuai dengan kategori yang ada untuk memudahkan analisis data selanjutnya. Kemudian masuk pada pengecekan keabsahan temuan. Nah, untuk pengecekan keabsahan temuan ini menggunakan dua cara. Yang pertama yakni intrarater, dengan cara membaca dan meneliti objek penelitian secara berulang-ulang sampai mendapatkan data yang dimaksud. Maksud dari objek penelitian ini ialah novel Hajar seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, jadi peneliti ini membaca berulang-ulang sampai mendapatkan data yang dimaksud. Artinya peneliti tidak hanya membaca sekali dua kali, tetapi sudah membaca berulang-ulang sampai mendapatkan data yang benar-benar dibutuhkan. Kemudian yang kedua, menggunakan bahan referensi. Bahan referensi ini merupakan pendukung untuk membuktikan kebenaran data yang telah ditemukan oleh peneliti. Nah, untuk bahan referensi ini seperti penelitian yang relevan yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, yaitu di bab 2 mungkin, bab 2. Nah, referensi ini merupakan skripsi-skripsi terdahulu ataupun artikel-artikel yang didapat dari jurnal-jurnal tertentu. Nah, untuk selanjutnya tahapan penelitian. Tahapan penelitian di sini terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap deskripsi atau orientasi. Peneliti mendeskripsikan data atau informasi yang diperoleh sebelumnya. Kemudian yang kedua, tahap reduksi.
Peneliti mereduksi segala data atau informasi yang diperoleh untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Kemudian yang ketiga, tahap seleksi. Nah, pada tahap seleksi ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, melakukan analisis, dan kemudian melakukan analisis secara mendalam. Nah, artinya setelah peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, peneliti kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Nah, begitu kira-kira. Ya baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tentu terdapat banyak sekali kekurangan dalam proposal penelitian ini. Begitupun juga kesalahan-kesalahan pastinya terdapat pada pada presentasi kali ini. Nah, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dosen Ahmad Yazid karena presentasi saya ini mungkin belum semaksimal yang seperti diharapkan oleh Bapak. Ya baik, mungkin demikian dulu presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kembali. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.